Dokter Bayu jadi host saja ya. Oke. Ya. Siap. Iya. Siap. Host saja ya. Nanti. Ya dok. Oke, saya host saja. Iya sih. Jangan lupa unmute. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara ini atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diri kita sendiri agar tercegah dari bahaya Covid. Saat ini saya menjadi moderator dengan Bayu Laksono dan Dr. Rizko Putra Pradana sebagai narasumber pada malam hari ini. Beliau adalah saat ini menunggu proses adaptasi di Indonesia. Salah satunya adalah pelatihan. Beliau saat ini pernah bertugas sebagai relawan di Rumah Sakit Wisma Atlet yang berisikan pasien-pasien COVID, baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala. Sehingga beliau sangat ahli dalam pencegahan dari infeksi COVID ini. Ya, mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita lanjutkan aja kepada Dr. Rizko, dipersilakan untuk memaparkan materi. APD yang tepat, penggunaan APD yang tepat. Penggunaan APD yang tepat untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita tercegah dari bahaya COVID. Ya, silakan kepada Dr. Rizko. UBR yang gabung dia, tidak gabung. Dr. Rizko, apakah terdengar jelas? Ya, gimana dok, udah? Ya, silakan slide-nya untuk ditampilkan. Oke, maaf tadi ada masalah koneksi ternyata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cek sound. Ya, jelas. Yes, oke. Cek. Oke. Baik. Jelas ya, Dok ya, suara saya? Ya, jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Indonesian Doctor Group yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan tentang webinar kali ini, yaitu APD dalam aktivitas sehari-hari saat pandemi COVID-19. Baik, ini disclaimer kami. Definisi APD adalah alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh kontak dengan bahaya atau hazard di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologi, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan yang lainnya. Namun, karena saat ini adalah saat pandemi, jadi untuk memudahkan pengertian kita, penyebutan APD di sini kami peruntukkan juga untuk masyarakat awam sebagai perlindungan diri dari COVID-19. APD yang akan kami bahas di webinar ini adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat beraktivitas untuk melindungi diri dari pandemi dan dikhususkan untuk orang awam. Jadi untuk pertama kita mulai dengan mengenal macam-macam APD secara garis besar dulu. Jadi yang pertama masker. Masker ini ada non medis dan masker medis. Kemudian yang kedua adalah respirator. Jadi N95 ini termasuk adalah respirator. Jadi bukan hanya sekedar masker, tapi dia termasuk kelasnya respirator. Kemudian pelindung wajah atau face shield. Kemudian goggles atau pelindung mata. Jubah atau gown untuk melindungi percikan-percikan. Kemudian coverall atau hazmat untuk melindungi dari terkena cairan dari luar. Kemudian celemek atau apron. Lalu sarung tangan, head cap untuk melindungi kepala kita, rambut. Kemudian pelindung kaki bisa boots atau cover. Nah, sebelum lebih lanjut mengenal tentang APD untuk masyarakat awam, kita harus mengenal lebih dulu apakah itu musuh kita saat ini. Jadi di dalam pandemi ini apakah musuh kita saat ini, yaitu COVID-19 dan perkembangan cara penularan terbarunya. Oke. Jadi apakah itu COVID-19? Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Utamanya menyerang saluran pernafasan, namun saat ada dalam jumlah banyak di dalam tubuh, dia juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti saluran cerna. Dapat juga menyerang mata, dan gejala yang ditimbulkan sangat-sangat bervariasi. Oke. Jadi kita akan berbicara tentang gejalanya terlebih dahulu. Dari CDC, gejalanya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, panas dingin, menggigil, sakit kepala, kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap, atau hilangnya kemampuan hidung dalam mencium aroma, kemudian napas pendek atau kesulitan bernafas, nyeri otot, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah perkembangan baru dari gejala COVID-19, yaitu pilek atau hidung tersumbat, kemudian mual, dan diare. Nah, dari tiga ini, jadi kalau misalnya ada yang mual atau diare, terus kemudian setelah kita rapid atau setelah kita swab, ternyata setelah kita swab terus ternyata positif, itu bukan berarti rumah sakit meng-COVID-kan orang tersebut. Jadi ada yang sakit perut, kok ternyata kok COVID. Itu karena penyakit ini memiliki 1000 wajah. Dengan kata lain memiliki gejala klinis yang menyerupai penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu gejala-gejalanya apa aja sih.
Nah, ini gejala-gejala yang lainnya, ada juga gejala dermatologis. Jadi bisa juga ada rases atau kulit kemerahan yang gatal-gatal, bisa juga stroke, kejang, itu juga bisa termasuk salah satu gejala dari COVID ini. Bisa juga kesemutan. Dan yang paling berbahaya di sini adalah dia dapat menular sebelum gejala. Ini dari CDC. Oke. Nah, apakah akibatnya jika kita tertular dari COVID ini? Pertama, kita bisa terkena gejala ringan. Nah, gejala ringan ini, apa aja gejala ringan ini? Demam, batuk, pilek, seperti yang sudah saya share sebelumnya. Namun, bisa juga kita terkena gejala sedang atau berat. Gejala sedang atau berat ini bisa sampai ke pneumonia, sepsis, badai sitokin, acute respiratory distress syndrome, atau multi-organ failure syndrome. Sepsis ini tingkatannya lebih tinggi dari infeksi. Dan kemungkinan orang-orang yang bisa sampai meninggal atau bisa parah butuh ventilator dan sebagainya itu bila sampai tahap ketiga, keempat, dan kelima ini. Badai sitokin, sindrom pernafasan distress akut, dan multi-organ failure syndrome. Di saat ini kita tidak tahu jika kita tertular COVID, kita akan masuk ke dalam golongan yang gejala ringan, sedang, atau berat. Jika mungkin ada yang bilang, lah kan tergantung penyakit penyerta. Masalahnya pertama, ada beberapa penelitian dengan tidak ada penyakit penyerta pun kita bisa masuk ke gejala sedang dan berat. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, apakah kita menjamin bahwa kita tidak memiliki penyakit penyerta, sedangkan kita belum tahu juga kapan kita terakhir kali check up keseluruhan tubuh. Jadi, untuk menghindari kita jatuh ke gejala sedang dan berat, lebih baik tidak tertular dari COVID ini. Oke. Nah, ini macam-macam penularan COVID. Poin dari slide ini adalah penularan COVID itu ada tiga macam. Yang pertama, kontak dan transmisi tetesan. Dia dapat terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan dekat orang yang terinfeksi. Penularannya melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur atau tetesan pernafasan dan dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penularan tetesan pernafasan yang terjadi ketika berada dalam kontak yang dekat atau kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Kemudian yang berikutnya adalah transmisi vomit. Vomit itu kalau droplet yang kita keluarkan, kemudian menempel di benda-benda yang kita sentuh, kemudian tangan yang kita menyentuh gitu, menyentuh mata, hidung, atau mulut kita, kemudian terhirup. Terus kemudian yang terbaru adalah transmisi melalui udara, yaitu penyebaran melalui tetesan atau aerosol, yaitu lebih kecil ya daripada droplet itu sendiri. Dia menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Dan orang yang menghirup aerosol bisa terinfeksi jika mengandung virus. Yang penting di sini adalah point of entry dari virus ini. Jadi virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita hanya melalui 3 ini, mata, hidung, dan mulut. Intinya seperti itu. Nah, ini macam-macam penularan COVID yang lainnya, ini sampai saat ini belum ada laporan terbitkan, meskipun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ada feses dan urin yang terkontaminasi oleh virus ini. Baik, ini yang dikatakan penelitian terbaru WHO, bahwa WHO bersama dengan para ilmuwan telah mendiskusikan dan mengevaluasi apakah SARS-CoV-2 juga dapat menyebar melalui aerosol tanpa adanya prosedur yang menghasilkan aerosol, terutama dalam ruangan berventilasi buruk. Jadi kata poin di sini, dia bisa jadi aerosol jika ada ventilasi buruk. Nah, apakah bedanya antara droplet dan aerosol? Kita lihat slide berikutnya. Dulu, pada awal-awal SARS-CoV-2 atau COVID ditemukan, gambarannya virus COVID itu hanya seperti droplet seperti ini, yang merah ini. Nah, karena droplet ini dia jadi setelah terkena gravitasi, begitu keluar setelah terkena gravitasi dia langsung jatuh. Tapi dengan perkembangan terbaru, dengan perkembangan penularan terbaru, maka droplet ini bisa jadi aerosol atau airborne atau lebih kecil. Jadi dia bisa melayang di suatu kondisi tertentu lah. Kondisinya apa saja? Jadi dia bisa seperti penyakit yang lainnya kayak TB, cacar, campak. Kondisinya seperti ini. Aerosol dapat terjadi pada ruangan tertutup yang tidak berventilasi buruk atau buruk. Jadi tidak berventilasi baik atau buruk. Dan dihasilkan oleh orang yang batuk dan bersin dan yang tidak memakai masker.
Orang yang berteriak, bernyanyi tanpa masker. Molekul droplet yang dihasilkan lebih kecil dan dapat melayang selama 3-8 jam. Contoh menurut WHO, paduan suara, restoran indoor, kelas kebugaran indoor, dan tindakan-tindakan medis atau AGP seperti intubasi, suction, CRP, bagging, nebul, dan lain-lainnya. Jadi ini ada beberapa contoh kasus penularan COVID dilihat dari penularan yang terbaru. Yang pertama adalah di China, ada di sebuah bis di sana dibawa ini orang yang membawa COVID ini yang merah ini. Nah, dia bisa menularkan sejauh ini 4,5 meter ke depan. Jadi di dalam ruangan yang ventilasinya tidak baik, dia bisa menularkan sepanjang 4,5 meter. Nah, ini ada satu lagi kasus di Korea Selatan. Di mana di Korea Selatan ini, jadi di mana di Korea Selatan ini ada yang COVID positif, dia duduk di bawahnya ventilasi, duduk di bawahnya AC, aircon. Di mana di ruangan ini tertutup, jadi semuanya tertutup. Dan tidak ada yang pakai masker karena dia di kafe pada buka masker untuk makan. Akhirnya seluruh pengunjung kafe tersebut terkena COVID. Dan yang selamat yang tidak terkena COVID di sini hanyalah 4 orang pegawainya yang selalu memakai masker. Baik. Berikut adalah prinsip pencegahan penularan COVID. Better more than less. Lebih baik proteksi berlebih. Lebih baik dibilang, lebay lu pakai masker kemana-mana, lebay cuci tangan kemana-mana. Lebih baik seperti itu daripada kita kurang. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa terpapar virus ini. Intinya seperti itu. Kemudian intinya lagi adalah 3 hal. Ventilasi, di mana pastikan ventilasi baik. Kemudian durasi, jaga durasi tatap muka maksimal 15 menit. Kemudian jarak, jaga jarak minimal 1-2 meter. Nah, ini yang tentang ventilasi, durasi, dan jarak. Dari WHO, kita harus menghindari 3 tempat ini. Yang pertama, tempat ramai, penuh orang yang berdekatan. Kemudian tempat yang sempit, terutama di mana orang-orang yang banyak yang berbincang-bincang dalam jarak dekat. Kemudian ruangan yang terbatas dan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Resikonya akan lebih tinggi di tempat-tempat yang memiliki beberapa faktor sekaligus. Bahkan saat pembatasan sudah dilonggarkan, kalau saat ini sudah dilonggarkan, itu kita harus pertimbangkan kemana sih kita mau pergi dan tetap waspada dengan menghindari 3 jenis tempat di atas. Nah, ini beda antara ventilasi tertutup dan terbuka. Kalau ventilasi tertutup seperti ini, jika ada orang yang ngomong tanpa pakai masker, maka virus yang dihasilkan akan berputar di dalam ruangan tersebut dan akan menularkan ke orang yang ini. Bila orang ini juga tidak menggunakan pelindung diri yang sesuai. Bedanya dengan ventilasi yang terbuka, sebelum sampai ke orang tersebut, virusnya sudah keluar dulu. Makanya ini bedanya antara ventilasi yang tertutup dengan terbuka. Ini diambil dari Pandemic Talks, bahwa kita harus memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Baik, sekarang kita kembali ke APD dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan COVID. Jenis-jenis APD-nya dan cara menggunakan APD. Yang akan kita bahas di sini, karena untuk awam, jadi terbatas, masker, face shield atau pelindung mata, pengganti gaun atau coverall, perlu nggak sih kita pakai hazmat di pergi ke pasar misalnya. Terus kemudian perlu nggak sih kita pakai sarung tangan? Nah, kita akan bahas semuanya nanti. Oke, pertama masker. Mengapa sih kita harus pakai masker? Jadi inti dari penularan COVID ini ada 3, droplet atau kontak, vomit, dan aerosol. Dan virus dapat masuk melalui hidung, mulut, dan mata. Jadi yang harus kita lindungi itu adalah hidung, mulut, dan mata. Intinya ini. Intinya yang harus kita lindungi hidung, mulut, dan mata. Ini adalah perbedaan antara tingkat resiko yang tertular COVID antara orang yang memakai masker dan tidak. Jika ada orang yang sakit atau sudah terinfeksi COVID, tidak ada yang pakai masker dengan orang yang sehat atau belum terinfeksi COVID, maka tingkat resikonya sangatlah tinggi. Jika hanya yang sehat yang pakai masker, resikonya tinggi. Jika hanya sakit yang pakai masker, resikonya menengah. Jika keduanya disiplin pakai masker, resikonya rendah. Dan jika keduanya disiplin pakai masker dan pakai jarak
jaga jarak, resikonya sangat rendah. Memang resikonya tidak benar-benar kosong, karena sebagai manusia mungkin bisa saja dia lupa, dia menyentuh maskernya, kemudian dia menyentuh ke tangan dan sebagainya. Jadi di sini itu yang benar-benar isolasi sendiri, stay di rumah itu baru yang resikonya hampir maksimal, hampir minimal sekali. Oke. Nah, ini ada video, sedikit video. Jadi di video ini kita akan lihat gimana sih droplet itu bisa keluar. Seberapa jauhkah droplet yang bisa keluar? Nah, ini ada 4 kotak. Yang satu ini tidak pakai masker, yang satu masker kain satu lapis, kemudian yang sini masker kain 2 lapis, kemudian yang sini masker medis. Ini dia hanya ngomong biasa ya. Jadi seperti saya ini lagi ngomong biasa, lagi berhitung biasa. 4, 5 lah. Di sini jaraknya ada 5 cm. Jadi kalau seperti ini sekitar 25 cm droplet bisa menyebar. Belum kalau dia ngomongnya keras, mungkin bisa lebih dari 25 cm. Makanya yang paling aman memang jaga jarak 1-2 meter. Nah, ini kalau ngomong biasa. Kita bandingkan, kita lihat di sini, antara yang nggak pakai masker sama masker medis, jauh sekali perbedaannya. Untuk memakai masker kain, masker yang 2 lapis lebih bagus daripada masker yang hanya 1 lapis. Jadi ini kita lihat lagi kalau dia batuk. Nah, kita bisa lihat di situ seberapa jauh droplet yang dipancarkan. Kita bedakan dengan yang tidak memakai masker, yang dengan memakai masker medis. Terlihat bedanya, dan ini lebih terlihat. Jadi pada saat dia bersin. Nah, kita lihat bedanya antara yang pakai masker medis, dia hanya di sini dropletnya. Namun yang tidak pakai masker sampai jauh sekali. Ini pada saat bersin. Baik. Baik, ini kemudian ini adalah potensi manfaat dan kerugian memakai masker berdasarkan rekomendasi WHO. Kita bahas dengan kerugian dulu. Dengan memakai masker, bisa ada kemungkinan meningkatnya resiko kontaminasi diri akibat menyentuh dan menggerakkan masker, serta menyentuh mata dengan tangan yang terkontaminasi. Dan kemungkinan kontaminasi diri jika masker non-medis tidak diganti saat basah atau kotor. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang baik untuk perkembangan mikroorganisme. Intinya bahwa kita harus tahu bagaimana cara memakai masker yang benar. Karena kalau kita tidak tahu cara memakai masker yang benar, justru akan meningkatkan kontaminasi diri kita. Kemudian, ini juga bisa, kalau kita salah pilih masker, kita bisa merasakan sakit kepala atau kesulitan bernapas akibat jenis masker yang digunakan. Bisa juga kemungkinan mengalami lesi di kulit wajah, dermatitis atau jerawat. Tapi kalau saya tanya, pilih mana sih, tertular COVID atau jerawatan? Kalau saya sih pilih jerawatan ya. Nah, kemudian kesulitan berkomunikasi dengan jelas dan kemungkinan rasa tidak nyaman. Nah, kerugiannya ada lagi rasa aman yang palsu. Dengan pakai masker, udahlah nggak usah jaga jarak. Padahal kan masker hanya melindungi hidung dan mulut. Kita mata tetap belum terlindungi. Jadi kita tetap harus protokol-protokol kesehatan lainnya tetap harus kita lakukan. Kemudian bisa juga kepatuhan penggunaan masker yang rendah dan isu-isu pengeluaran limbah dan yang lainnya. Nah, kemudian manfaatnya penurunan kemungkinan resiko pajanan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami gejala. Jadi semua kerugian tersebut bisa kita ambil manfaatnya dengan manfaat yang ini. Bisa kalah dengan manfaat yang ini, yaitu penurunan risiko pajanan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami gejala. Karena kita tidak tahu siapa saja orang yang sudah positif. Terus kemudian ada manfaat-manfaat yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah manfaat yang pertama ini. Baik, kemudian kita bahas tentang jenis-jenis masker. Nah, jenis-jenis masker di sini, pertama adalah masker kain. Jadi yang kita bahas di sini adalah masker kain, kemudian masker bedah yang three-ply. Kalau masker bedah two-ply ini tidak direkomendasikan baik untuk tenaga medis maupun untuk masyarakat.
Masker N95 tidak akan kita singgung di sini, karena masker N95 itu adalah sebuah respirator. Dia hanya khusus digunakan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kontak dengan kasus yang infeksius tingkat tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya reusable face piece respirator. Ini juga tidak kita bahas di sini, karena dia direkomendasikan bagi pekerja dengan resiko tinggi terpapar gas berbahaya. Jadi yang kita bahas ini adalah masker kain dan masker bedah triply. Bedanya apa aja sih? Kalau masker kain itu dipakai orang sehat, tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan, karena 40-50% partikel masih dapat menembus masker tersebut. Tapi dia bisa dicuci dengan deterjen. Nah, kalau masker bedah, dia dipakai tenaga medis dan orang yang sakit, dan orang-orang yang dengan kondisi-kondisi tertentu. Dia memfiltrasi 30-95 partikel dengan ukuran 0,1 mikron, dan biasa digunakan untuk masyarakat umum jika sakit, tapi ini hanya sekali pakai. Nah, untuk masker N95 kita tidak usah dibahas ya, karena dia hanya dipakai oleh tenaga medis yang harus kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi. Oke, pertama kita membahas tentang masker medis. Penggunaannya hanya sekali pakai. Filtrasinya bisa sampai 95%. Memiliki kemudahan bernafas yang tinggi dengan resistensi cairan yang baik. Terdiri dari 3 atau 4 lapisan, dan ada ujinya, ada standarisasinya tertentu. Dan dia harus dapat menahan droplet dan partikel sambil tetap dapat digunakan nyaman untuk bernafas. Nah, sebelum menggunakan atau membeli masker jenis ini, jadi kalau Anda membutuhkan atau menginginkan untuk membeli masker ini, pastikan tertera di kemasan bahwa masker ini benar-benar digunakan untuk medis. Jika ada tulisan di situ health masker, bukan selalu jika itu bukan berarti masker medis. Usahakan membeli masker dari yang brandnya terpercaya. Bila belum kenal brandnya, usahakan meminta sertifikasi baik dari Kemenkes maupun ada sertifikasi dari produsennya yang tertera bahwa masker tersebut adalah masker medis. Nah, apa aja tulisan yang tertera? Biasanya tulisannya tertera medical grade, medical mask, disposable medical mask, atau surgical mask. Nah, ini adalah jenis-jenis masker medis. Ada yang bentuknya seperti ini, kotak seperti ini. Ada juga yang bentuknya duckbill seperti ini. Nah, kemudian kita bicara tentang jenis masker yang non-medis. Dia terbuat dari bermacam-macam kain. Dapat terdiri dari kombinasi jenis kain. Dia perbedaan kombinasi dan jenis kain ini memberikan filtrasi dan kemudahan nafas yang berbeda-beda. Standar masker non-medis telah ditetapkan oleh orang-orang di Prancis sana. Dan yang bernafas maksimum 3 lembar. Maksudnya apa sih di sini? Maksud non-medis ini itu maksimal 3 lembar, karena itu akan mempengaruhi dari kemudahan bernafas kita. Inhalasi adalah bagaimana kita menyerap udara dan menghirup udara, dan inhalasi bagaimana kita mengeluarkan udara. Jadi maksimal 3 lembar. 3 lembar itu yang paling baik. Oke. Apakah jenis-jenis masker non-medis? Jenis-jenis masker non-medis banyak sekali. Bisa juga masker dengan bahan menyerupai masker medis, tapi belum tentu dia masker medis. Bisa juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Ada yang kain, ada yang spunbond, ada yang rajut. Banyak sekali masker-masker medis. Nah, pilihannya, kapan kita pakai masker medis dan masker non-medis, kita harus sesuaikan dengan rekomendasi dari WHO atau Kemenkes, atau gugus tugas. Baik, ini adalah rekomendasi dari WHO. Nah, jadi, di tablet ini, pada semua masyarakat sebetulnya harus memakai masker non-medis. Yang harus memakai masker medis itu hanya kelompok masyarakat yang rentan,
atau orang dengan gejala yang mengindikasikan COVID-19. Jadi kalau ada demam, ada gejala-gejala yang saya sebutkan dari awal itu, dia baru pakai maskernya masker medis. Atau orang yang rentan. Orang yang rentan itu apa? Orang yang dengan komorbiditas penyerta seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, kanker, cerebrovaskular, obesitas, imunosupresi, itu bisa pakai masker medis. Nah, rekomendasi WHO tersebut mengacu pada keadaan kondisi masker medis yang masih langka atau kurang tersedia di umum dan menghemat penggunaan masker medis ke pihak yang lebih membutuhkan. Nah, ini adalah rekomendasi dari gugus tugas, hampir sama dengan WHO, di mana di sini dikatakan di fasilitas umum memakai masker kain 3 lapis atau kain katun. Kemudian memakai yang sakit dengan gejala-gejala mirip menjurus ke COVID, pakai masker bedah triply. Masker non medis, cara memilihnya. Jadi pertama kita harus sesuaikan dengan rekomendasi WHO dan gugus tugas COVID. Tanyakan keefektivitasannya untuk menangkal corona. Sesuaikan dengan bentuk muka dan kenyamanan saat beraktivitas. Ini yang paling penting. Pastikan area hidung dan mulut tertutup dengan sempurna, termasuk dagu depan juga tertutup. Dan pastikan tidak ada celah di pinggir masker yang dapat menjadi jalan masuk virus. Kemudian dapat disesuaikan dengan fashion. Nah, ini ada tabel dari WHO tentang efisiensi, filtrasi, penurunan tekanan, faktor kualitas, dan filter masker non-medis. Dari sini, penelitian yang ada di sini disebut dari tiap lapis kain-kain yang ada. Efisiensi filtrasi awal ini maksudnya filtrasinya, penyaringan virusnya itu seberapa persen. Jadi semakin banyak efisiensi, semakin tinggi efisiensi filtrasi awal itu semakin bagus. Kemudian turunan tekan awal itu adalah hambatan untuk bernafasnya. Semakin tinggi, semakin jelek. Jadi semakin rendah, semakin enak kita bernafas. Ini suatu konsensus yang dimana dia itu menghitung dari efisiensi filtrasi dan turunan tekanan. Tapi memang di sini cut off dari ilmuwan adalah 3. Jadi dengan nilai di atas 3 itu sudah enak untuk dipakai. Jangan yang terlalu tinggi juga, karena seperti ini, seperti spoon bone, meskipun dia kenyamanannya tinggi, tapi efisiensi filtrasinya hanya 6%. Oke, jadi ini rekomendasi WHO dari masker non-medis, itu ada 3 lapis. Apa aja sih 3 lapis itu? Pertama, lapisan terdalam yang menyentuh hidung dan mulut. Sebaiknya menggunakan bahan katun atau campuran katun. Kemudian, lapisan tengah yang berfungsi meningkatkan filtrasi dan menahan droplet menggunakan bahan sintetis seperti polipropilen atau katun. Kemudian lapisan yang terluar yang berfungsi membatasi kontaminasi eksternal hingga ke hidung, sebaiknya menggunakan bahan propilen, polyester, atau kombinasi keduanya. Ini dari WHO. Nah, jenis masker non-medis yang terbaik adalah jenis dengan minimal 3 lapis, dengan spesifikasi lapisan di atas atau minimal 3 lapis kain katun, dengan filtrasi minimal 70%. Dia tetap nyaman dipakai dan tidak menghambat atau mengganggu pernafasan, dan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya saat menggunakan masker non-medis. Jadi kalau kita membeli masker non-medis ya, kita jangan hanya membeli satu, terus kemudian kita pakai. Jadi kita harus membeli bermacam jenis dulu, kemudian kita coba. Jadi setelah di rumah kita coba, kita paskan dengan model muka kita. Yang paling nyaman dipakai dengan minimal 3 lapis kain katun, itu yang kita pakai untuk sehari-hari. Ini rangkuman dari yang tadi, rangkuman panduan yang tadi. Nah, ini dari gugus tugas COVID, cara menggunakan masker. Jadi sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan membersih tangan. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Baik, ini live video. Oke. Mungkin bisa
Mungkin bisa di-share ke wajah saya ya untuk menggunakan masker ini, Dr. Bayu. Iya. Ya udah. Jadi pertama tetap kita harus cuci tangan dulu pakai alkohol. Nah, lalu kita ambil masker. Nah, di masker ini ya, kita harus lihat mana yang di depan, mana yang di belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi ini masker ini, kita harus lihat mana yang di depan, mana yang di belakang. Caranya kita lihat mana yang depan, mana yang di belakang, ini kalau masker medis ya, kita lihat jahitannya biasanya di sini. Biasanya kalau di belakang ini jahitan dari talinya ini di belakang sini. Videonya belum kelihatan. Belakang sini. Mungkin Videonya demonstrasi, Dok. jelas ya, Ini belum kelihatan. biar lebih jelas ya dok ya. Disorot ya. Saya Boleh stop. di Disorot ke kameranya muka saya dong. jadi gedean. boleh diklik aja fotonya Dr. Rizko, nanti akan muncul video dari beliau. Namanya ada gangguan dok, lagi ini kita pertama harus lihat lapisan yang luar dan dalam. Kalau lapisan yang dalam kita lihat talinya ini, biasanya di sini. Jadi yang ada talinya ini di dalam. Ya. Dan lipatannya, kalau lipatannya keluar ini keluar. Nah, kalau lipatan yang dalam ini, yang dalam ini. Dan setelah kita memastikan mana yang luar dan mana yang di dalam, kita pakai aja, kita pakai tangan. Ya. Pertama kita sesuaikan dengan dagunya dulu. Dagunya kita keluarkan dulu. Ya. Lalu kita jepit. Jadi di atas ini ada yang tempat jepitan. Kita tarik atas, dan kita paskan dengan hidung kita. Oh, belum bisa kelihatan ya, dok? Dr. Rizko, mohon maaf, suaranya kurang jelas, Dok. Ya, suara kurang jelas dan tidak ada gambarnya. Videonya nggak ada. Ada catatan mengenai itu. Saya sedang berusaha. Sudah tidak ada yang keluar, terutama dari kanan dan bawah, dan kita sudah menggunakan biasanya masih ada yang keluar dari atas. Suaranya terputus-putus. Suaranya kurang jelas dan mungkin slide share-nya di stop dulu, kemudian kameranya shoot ke Dr. Rizky-nya dulu. Jangan pada saat memakai jangan menyentuh masker sama sekali. Ini bukan satu dua orang, beberapa yang meriksa. Dr. Rizko, mohon maaf, bisa diulang Ya. untuk suaranya kurang jelas juga, mungkin bisa dipakai Dia lebih sering ambil gambar yang handsfree-nya. Izin dok, ini suaranya menggema, yang lainnya di mute aja dulu. Suaranya kurang Halo. jelas. Ya, bagaimana dok? Izin Halo. Dok, suaranya kurang jelas, tadi minta diulang untuk pemakaian dari maskernya sendiri. Oke. Bagaimana sekarang udah jelas tadi? Tadi ada itu tadi apa namanya? Ada itu juga dari gadget saya. Sekarang udah jelas suaranya, Jelas, videonya? Sudah jelas? Ya, Suara oke, jelas, video tidak ada. Diklik saja foto untuk
Akunnya foto Dr. saya. Rizko. Oke. Jadi pertama tetap kita harus cuci tangan. Cuci tangan, hand hygiene seperti biasanya ya. Nah, dalam memilih masker, dalam menggunakan masker ini, ya kita harus melihat ya. Ini kalau masker medis, karena kalau masker yang non medis seperti masker yang biasa ini sudah jelas mana yang depan, mana yang belakang. Tapi kalau masker medis untuk melihat mana yang depan, mana yang belakang, pertama kita lihat jahitan dari tali. Biasanya yang di dalam itu adalah yang jahitannya di dalam sini. Di dalam yang sini jahitannya ini. Kemudian lekuan ini, lekuannya ini kalau lekuannya ini ke luar, ini adalah yang bagian luar. Kalau yang di dalam nih biasanya lekuannya ke dalam gini. Jadi setelah kita tahu, dan biasanya warnanya dari yang luar dan dalam itu lebih gelap yang di luar. Nah, setelah kita memastikan mana yang luar dan mana yang dalam, baru kita pakai masker ini. Makanya biasa sih, tinggal pakai seperti ini. Pertama, dagu kita dagu dari sini, kita panjangkan ke bawah. Kemudian di sini kan ada tulangnya tuh, yang tadi ada tulangnya itu kita pepetkan, kita paskan ke hidung kita. Nah, setelah benar-benar pas, jadi kita harus mengetes. Kita harus ngetes ini ada yang bocor nggak dari kanan, kiri, atau atas. Kalau ngetesnya gimana? Dengan cara kita tiup aja, tiup keras-keras. Gitu. Kalau misalnya kita tiup keras-keras, kita rasakan, oh sudah nggak ada yang bocor, kanan kiri sama bawah nggak ada yang bocor. Oke lah, biasanya dia bocor sedikit dari atas, tapi itu nggak masalah. Karena memang di sini fittingnya agak susah. Oke. Nah, untuk cara melepaskan, dan selama memakai masker, jangan sampai nanti ada beberapa slide yang kita ngomong, kita jangan apa aja yang tidak boleh dilakukan pada saat kita memakai masker. Jadi kalau misalnya ngelepas ya, lepas gampang aja, tinggal ngelepas gini. Jadi yang lepas, jangan lepas itu gini ya, jangan lepas gini ya, jangan lepas gini. Ngelepas harus diambil yang tali dari belakangnya. Atau kalau pakai hijab, tali yang di belakangnya sini yang dilepas. Kemudian setelah dilepas, langsung dilepas gini, langsung aja kita masukkan ke kantung kresek. Kantung kresek kita masukkan ke dalam, lalu kita tali, kemudian kita buang ke tempat sampah. Nah, kalau masker non medis, prinsipnya sama. Kalau masker non medis, tetap kita harus pakai seperti biasa, cuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker. Dan harus diketahui mana yang depan, mana yang belakang. Biasanya kalau masker medis itu sudah ada bentuknya, jadi kita sesuaikan bentuknya. Seperti ini. Tetap setelah kita pakai, kita harus mengetes. Kita harus ngetes, kita bisa sambil ngaca sih. Terus habis itu kita harus mengetes kanan, kiri, sama bawah. Ini benar-benar keluar apa enggak. Kita bernafas atau kita meniup udara, itu keluar apa enggak. Kalau keluarnya lewat atas, oke lah. Karena atas ini memang harus benar-benar yang fit. Kalau dengan masker kain tuh biasanya memang kurang fit untuk yang di atas. Untuk melepasnya sama seperti masker medis, yang harus dipegang adalah yang di sini, yang di belakang telinga, bukan di depannya. Karena apa? Karena di sini, ibaratnya di sini itu sudah tercemar banyak sekali virus-virusnya. Oke. Jadi tinggal kita masukkan ke kantong plastik. Oke. Baik. Nah, ini cara melepas masker seperti tadi. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Kemudian untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Segera cuci wajah serta area terpapar lainnya setelah memakai masker. Nah, ini akan dibahas pada coverage APD. Kenapa sih kok kita harus cuci wajah serta area yang terpapar lainnya setelah memakai masker? Ini yang harus tidak kita lakukan saat menggunakan masker. Jangan menyentuh masker. Bila tersentuh, segera bersihkan dengan hand sanitizer. Dan sebelum menyentuh masker, gunakan hand sanitizer. Karena di masker itu banyak sekali virus yang tertempel di luar situ. Jangan menurunkan masker di dagu dan jangan biarkan ada celah. Segera betulkan posisi masker dan tak lupa bersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum dan sesudah. Saat makan, lepas masker dan simpan di tempat yang aman.
Bila bersin, batuk, berbicara, menguap, jangan lepas masker. Karena saya pernah lihat justru orang itu pada saat bersin, dia buka maskernya, lalu setelah bersin baru dipakai lagi. Itu tidak ada gunanya ya. Memang kalau kita bersin, terus kita memakai masker, masker akan basah. Nah, oleh karena itu, bawa masker jangan cuma satu. Ganti segera masker basah bila basah atau bau. Nah, ini infografisnya. Jadi 8 kesalahan pakai masker yang nyaris membuatnya nyaris tak berguna. Ada yang hanya menutupi lubang hidung, ada yang menggunakan masker terlalu longgar, ada yang menggunakan masker di bawah dagu, ada yang memiliki banyak lubang, ada yang menggunakan masker atau medis secara terbalik, ada yang menukar, yang depan kok sudah yang apa kok bau yang di dalam ya ditukar aja sama dia yang luar ditaruh di dalam, itu juga nggak boleh. Sering menyentuh masker juga nggak boleh. Menggunakan masker basah atau kotor juga nggak boleh ya. Nah, ini sih, kenapa sih kok pakai masker bukan untuk hiasan dagu? Ini contoh ya. Jadi gini, di dagu kita sini kalau kita di dagu kita ini ya, kalau kita pakai masker ya, di sini tuh area terpapar. Dagu kita ini tuh area terpapar. Jika masker ini kita turunkan, otomatis masker yang di dalam ini terkena virus yang menempel di lehernya kita. Dan jika kita pakai lagi masker tersebut, otomatis masker yang sudah menempel di dalam masker kita akan terhirup ulang oleh kita. Jadi sama aja kita nggak pakai masker, sama aja kita bakal ketularan dari virus tersebut. Nah, ini adalah video dari RSUP Persahabatan yang menerangkan bagaimana cara kita memakai masker atau melepas masker saat kita makan. Nah, jadi tidak boleh masker itu hanya dilepas di dagu saja ya. Jadi harus benar-benar dilepas dan kita taruh di suatu tempat. Bisa tisu, bisa kertas. Nah, jangan lupa hand hygiene sebelum dan sesudah. Kemudian baru kita minum atau makan. Ada juga yang memiliki tempat masker seperti ini. Yang apa namanya? Yang bagus seperti ini, plastik ini juga ada di marketplace. Tinggal taruh saja di situ. Kemudian aman, bisa disimpan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kalau tidak ada, tidak membawa tempat masker tersebut? Ini kalau darurat sekali ya, kalau kita benar-benar lupa, kita lagi mau makan nih, kita nggak bawa tempat masker yang tadi, yang plastik tadi atau kertas, ya kita pertama, di meja yang kita makan itu kita disinfek terlebih dahulu dengan alkohol dan lap hingga merata. Jadi hand sanitizer ini senjata kita, harus kita bawa kemana-mana. Masker diletakkan aja dengan masker sisi luar, yang luarnya menghadap ke atas. Jadi setelah dibersihkan itu, ditaruh di sana dengan masker yang sisi luar menghadap ke atas. Dan masker sisi dalam menghadap ke meja. Cuci tangan sebelum dan sesudah. Tapi caranya adalah saat darurat. Lebih dianjurkan membawa cadangan lebih dari 1 masker saat berpergian atau beraktivitas. Jadi memang kalau nggak ada tempat bawa masker, masker yang sisi dalam yang menghadap ke bawah, jangan yang sisi dalam yang menghadap ke atas, nanti bakal kena juga dari atas. Oke. Sekarang kita membicarakan tentang penggunaan kembali masker. Pertama adalah masker medis atau surgical. Dia tidak diperkenakan untuk digunakan kembali. Setelah pakai, buang dengan aman ke plastik atau kresek yang bisa ditutup, lalu buang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian masker medis dapat digunakan hingga masker tersebut basah, rusak, maupun sebab-sebab lainnya. Bau, atau terkena bersin, dan sebagainya. Dia maksimal digunakan 1 hari. Nah, kalau masker non-medis, dia maksimal dipakai 4 jam, dan segera diganti jika basah karena keringat atau hal lainnya. Jadi kalau keluar, jangan hanya pakai 1 masker, jangan hanya bawa 1 masker ya. Ini tips mencuci masker kain. Yang pertama, rendam masker dalam air hangat dan deterjen. Kalau nggak ada air hangat, nggak apa-apa, dengan deterjennya aja. Yang penting ada deterjennya. Setelah 10 menit, 5 atau 10 menit setelah direndam, kucek masker dengan lembut. Nggak usah keras-keras, karena akan merusak masker tersebut. Kemudian bilas masker dengan air mengalir hingga bersih, dan dijemur. Setelah itu dijemur. Setelah dijemur, boleh disetrika,
dengan panas tertentu sesuai dengan tipe kainnya, kemudian simpan di tempat yang bersih dan siap dipakai kembali. Ini ada perhatian khusus. Disarankan untuk awam tidak menggunakan masker dengan valve seperti gambar ini. Dikarenakan masker seperti ini tidak menyaring udara yang keluar. Jadi masker seperti ini melindungi Anda dari penularan dari yang lainnya, tapi tidak melindungi orang lain dari Anda jika Anda positif COVID. Karena dari valve ini, dari sini, itu bisa dia bisa menyaring udara yang masuk, tapi dia tidak menyaring udara yang keluar. Ini jurnal-jurnal yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, ini perhatian khusus pada masker yang tidak boleh menggunakan masker anak-anak di bawah 2 tahun. Beberapa guideline bilang di bawah 5 tahun. Setiap orang dengan kesulitan bernafas, setiap orang yang tidak sadar, tidak berdaya, yang tidak mampu melepaskan masker sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian ada face shield. Mengapa sih kita harus memakai face shield? Kita harus kembali ke penularan COVID, bahwa penularan COVID ini droplet atau kontak, vomits, dan aerosol. Dan port the entry atau tempat masuknya virus sudah ada 3, yaitu mata, hidung, dan telinga. Ini yang kita perlukan ini, mata, hidung, dan telinga. Yang kita perlu dipedomankan. Jadi mengapa harus pakai face shield? Dia akan mengurangi permukaan wajah yang terpapar virus dan dia memudahkan saat membersihkan wajah. Karena kalau masker tadi dia hanya melindungi, ini hidung dan mulut maksud saya. Mata, hidung, dan mulut, bukan mata, hidung, dan telinga. Jadi mata, hidung, dan mulut. Nah, jadi mengapa harus memakai face shield? Kalau masker itu hanya melindungi hidung dan mulut. Mata kita tidak terlindungi. Oleh karena itu, kita perlu memakai face shield atau Google untuk melindungi mata kita. Selain itu, face shield juga mengurangi permukaan wajah yang terpapar virus, dan dia juga memudahkan saat membersihkan wajah. Nah, ini rekomendasi WHO tentang face shield, bahwa jika terjadi kekurangan persediaan masker non-medis, pelindung wajah dapat dipertimbangkan sebagai alternatif. Namun tetap diingat bahwa pelindung wajah atau face shield lebih lemah dibanding masker dalam hal pencegahan penularan droplet. Pastikan rancangannya tepat, sehingga menutupi bagian samping wajah, bagian bawah dagu. Face shield dapat lebih mudah dicuci dan dapat lebih mudah digunakan bagi orang-orang yang lebih kesulitan menggunakan masker medis, seperti penyandang gangguan kesehatan jiwa, disabilitas, pertumbuhan, tunarungu, dan kesulitan mendengar, dan anak-anak. Nah, ini jenis-jenis face shield macam-macam ya, sangat bermacam-macam sekali dan sangat inovatif sekali untuk jenis-jenis face shield. Dan tidak masalah memakai yang mana aja, yang penting dalam menggunakannya, nanti akan saya praktekkan lagi dalam menggunakannya ya. Nah, ini efektivitas face shield. Kalau face mask, dia bisa complete seal, jadi bisa menutup secara lengkap samping kanan dan bawah. Meskipun atas, oke, atas, tapi tidak begitu. Nah, kalau face shield, kanan, kiri, kanan dan bawah itu sangat open. Sangat open. Tapi dia bedanya, dia kalau face mask, dia difficult to disinfect, jadi susah untuk dibersihkan dan lain-lainnya. Kalau face shield, dia gampang dibersihkan. Ada lagi bahwa dia face shield itu prevent smear, jadi menghindari kita untuk menyentuh wajah terlalu sering. Sedangkan kalau face mask kan kita harus kita harus membetulkan masker kita, sering membetulkan masker kita. Nah, ini bedanya kalau pakai face mask. Kalau aerosol dengan diameter 8,5 mikrons itu 96%. Namun kalau aerosol dengan 3,4 mikrons itu hanya 68% karena masih bisa masuk lewat kanan kiri. Ini aja yang face shield-nya sudah bagus sampai bawah. Itu masih bisa masuk lewat kanan dan kiri. Apalagi kalau pakai face shield tidak benar. Nah, ini mungkin bisa klik lagi foto saya. Jadi kalau kita menggunakan face shield, yang paling penting, yang paling penting di sini, cuci tangan sebelum dan sesudah cuci tangan. Lalu yang paling penting adalah pada saat kita menggunakan face shield, ini tali ini itu ada di tengah sini ya. Jadi posisinya bukan talinya digini dan lalu dia begini. Karena kalau seperti ini dia
Nah, jadi posisinya yang paling pas seperti ini. Tidak boleh juga terlalu dekat dengan mulut seperti ini karena akan susah untuk bicara dan bernapas. Ini juga tidak boleh. Jadi pas 90 derajat kalau kita hitung. Jadi untuk melepasnya kita jangan menyentuh depan. Untuk melepasnya ya kita menyentuh sampingnya, kita lepas saja gitu. Lalu kita taruh di plastik. Oke. Nah, ini pantangan-pantangan selama menggunakan face shield. Ini saya ambil dari RSCM. Jadi selama memakai face shield, pastikan tidak menyentuh bagian depan. Kemudian minimalkan melepaskan dan memakai face shield kembali. Tidak meletakkan face shield di sembarang tempat. Dan setelah digunakan, bersihkan segera face shield dengan alkohol 70%. Untuk membersihkan secara rutin, gunakan deterjen dan air, kemudian dikeringkan. Nah, ini contoh salah dalam menggunakan face shield. Kalau kita menggunakan face shield seperti ini, virus sangat bisa masuk lewat sini, ke mata. Jadi tetap bisa masuk. Jadi jangan pakai seperti ini. Kalau ini kebalik, ya, dia makanya kebalik. Kalau yang ini harusnya topinya di atasnya face shield-nya. Jadi ini juga tetap virus bisa masuk lewat sini. Nah, yang ini, yang gambar keempat ini, dia pakai face shield yang terlalu lebar, terlalu ke depan. Jadi tidak melindungi mulut dan hidungnya. Jadi tetap bisa masuk lewat kanan dan kiri. Nah, ini cara-cara membersihkan face shield. Rendam face shield dalam air hangat untuk menghilangkan partikel droplet. Bersihkan bagian dalam luar face shield dengan kain dan spons. Seka bagian luar. Lakukan dengan hati-hati, jangan menusuk terlalu keras. Bilas bagian luar pelindung wajah dengan air bersih untuk menghilangkan residu sabun. Agar plastik kaca face shield tetap bening, seka dengan alkohol. Setelah selesai, keringkan face shield dengan handuk atau kain lembut berbahan katun. Kemudian tempatkan pelindung wajah di wadah penyimpanan yang memiliki sirkulasi udara. Ini contoh-contoh disinfektan yang kita bisa pakai aja ini. Dan ini. Jika sudah mengenakan face shield, perlukah kita mengenakan masker? Prinsip menggunakan face shield adalah melindungi mata dari paparan langsung virus. Face shield kurang melindungi mulut dan hidung. Dan penyebaran virus dari face shield masih bisa terjadi. Prinsip penggunaan masker adalah melindungi mulut dan hidung. Dia tidak melindungi mata. Oleh karena itu, proteksi yang paling aman gunakan face shield dan masker. Nah, ini dari face shield bukan lagi sebagai pengganti dari masker. Jadi paling baik memang kita memakai masker dan face shield. Karena apa? Penularan bisa lewat mata, apalagi kalau dengan di lingkungan yang ventilasinya buruk, tidak ada udara yang masuk dan keluar, sangat beresiko terjadi penularan aerosol. Itu virus bisa masuk lewat mata dan masker saja tidak bisa melindungi mata. Pun kalau face shield saja kurang bisa melindungi hidung dan mulut. Jadi paling baik, saya ambil juga dari RSCM, memakai face shield dan masker. Nah, jika tidak tersedia face shield, bisa menggunakan Google atau minimal kacamata untuk melindungi mata dari paparan langsung virus COVID. Dan tetap menggunakan masker. Nah, sekarang gini, apakah gaun atau hazmat itu perlu kita pakai untuk orang awam, misalnya kita belanja ke pasar, kita pakai hazmat, apa perlu? Kita harus tahu bahwa virus ini masuk melalui mata, hidung, dan mulut, bukan melalui kulit di tangan atau kulit di bagian tubuh lainnya. Prinsip pemakaian gaun atau hazmat, semakin sedikit area yang terpapar virus, semakin mudah dan mengurangi resiko kontaminasi saat mencuci badan setelah memakai APD tersebut atau mandi, dan semakin mengurangi resiko terpapar. Nah, penggunaan hazmat maupun gaun hanyalah kepada orang yang sudah terlatih. Awam dilarang menggunakan, karena bila tidak tahu cara pakai, maka akan berbahaya, karena rawan sekali kontaminasi di situ. Sebagai alternatif menggantikan gaun atau coverall, atau hazmat pada masyarakat umum, bisa menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang untuk menutupi lebih aman sendiri. Nah, segera lepas baju dan simpan di tempat tersendiri, lebih baik rendam dengan deterjen setelah pergian, dan mandi dan lakukan protokol sehabis bepergian. Kemudian gini, sarung tangan. Perlukah? Sering kan kita lihat di mana-mana ada orang yang pakai sarung tangan karet itu. Perlukah sarung tangan? Nah, penularan COVID bukan melalui cairan tubuh yang bisa menular lewat luka yang tidak tampak pada kulit tangan. Sarung tangan untuk awam tidak ada bedanya dengan kulit tangan. Kita tetap perlu melakukan hand sanitizing. Lebih berbahaya melakukan hand sanitizing pada sarung tangan karena rentan robek. Saat pakai sarung tangan, malah menjadi tempat berkumpulnya virus dan kuman.
dan saat pakai sarung tangan masih sering menyentuh wajah, berpotensi menularkan. Kebanyakan juga tidak tahu cara melepas sarung tangan yang benar, berpotensi menularkan, dan menciptakan rasa aman yang semu. Jadi dari WHO, untuk awam tidak perlu menggunakan sarung tangan. Dia hanya dapat menggunakan pada kondisi tertentu. Misalnya saat menyemprotkan disinfektan atau mencuci face shield, agar tangan kita terlindung dari disinfektan. Merawat orang sakit, merawat hewan peliharaan, termasuk membuang tinjanya dan lain-lain. Dan dia tidak untuk dipakai untuk berbelanja di supermarket. Jika harus menggunakan, pastikan jangan menyentuh wajah, jangan menyentuh barang-barang yang lainnya. Tetap melakukan physical distancing, batasi benda-benda, tetap pakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin, dan ketahui cara melepas tangan dengan benar. Nah, ini kita bicara tentang coverage APD. Apa sih coverage APD ini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahayanya terkena COVID ini bukan hanya pada saat kita beraktivitas, tapi bahaya juga pada saat kita melepas APD tersebut. Bahaya juga pada saat kita masuk ke dalam rumah dan kita mandi, tapi kita nggak tahu mana dulu yang harus kita bersihkan. Jadi di bahasan ini kita akan membahas saat membasuh, mencuci tangan, mandi, penting untuk memperhatikan area-area yang terpapar ini. Kontaminasi virus dapat terjadi saat kita melepas APD maupun membersihkan diri. Ini yang penting. Nah, contohnya adalah pada saat kita hanya memakai masker. Pada saat kita hanya memakai masker, mana saja sih yang daerah muka kita yang rawan terpapar oleh virus? Nah, ini yang saya kasih tanda oranye. Jadi kalau kita hanya pakai masker, pada saat kita sampai rumah, setelah kita cuci tangan, ya, kita harus segera mandi. Dan pada saat mandi jangan lupa untuk membilas dengan sabun muka kita, ya, karena muka kita ini terpapar nih kalau kita hanya pakai masker. Muka kita hingga dagu kita. Ingat bahwa dagu kita ini juga sarang tempat terpaparnya virus. Juga rambut kita. Jadi pertama itu muka kita. Setelah muka kita ambil lagi sabun, kita bilas, kita basuh rambut kita, bisa pakai sabun atau bisa pakai shampoo. Jadi ini kalau kita hanya pakai masker biasa. Nah, sekarang kalau kita pakai face shield, mana aja sih yang apa namanya? Resiko terpapar? Nah, terpapar seperti ini. Rambut tetap resiko terpapar. Bahkan dia masih bisa terpapar sampai hidung dan mulut. Terus leher juga terpapar. Kemudian kalau kita pakai masker dan face shield. Kalau pakai kita masker dan face shield, nah yang terpapar ini. Semuanya ini. Oke. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, kalau kita pakai lengan panjang atau celana panjang, area yang terpapar akan semakin sedikit. Jadi akan memudahkan kita dalam mandi. Jadi kalau mandi, area yang terpapar dulu yang kita bersihkan, kemudian baru bagian-bagian tubuh lain yang kita bersihkan sesuai dengan tubuh kita. Oke, sekarang untuk anak. Nah, ada perbedaan pedoman dalam penggunaan masker pada anak berdasarkan usia. Kalau kita dari WHO, dikatakan bahwa anak berusia di bawah 5 tahun disarankan tidak boleh memakai masker. Anak berusia 6-11 tahun digunakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Anak berusia 12 tahun wajib menggunakan masker, sedangkan pada anak kondisi khusus, pemakaian masker yang mengganggu menjadi tidak wajib. Nah, ini dari IDAI, atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Poin di sini adalah, jika anak terpaksa dibawa keluar rumah dalam keadaan mendesak, maka anak usia 2-18 tahun dan orang dewasa dianjurkan menggunakan masker. Jika dirasakan menggunakan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield. Menggunakan barrier atau penghalang sesuai alat yang sedang dipakai saat perpergian, seperti menggunakan kereta dorong dan penutup pada anak di bawah usia 2 tahun. Nah, terus yang protokol-protokol yang lainnya bisa dibaca sendiri di sini. Oke. Usia di bawah 2 tahun jangan pakai masker. Ini intinya seperti ini. Usia di bawah 2 tahun jangan pakai masker. Gunakan stroller yang ditutup dan dapat menggunakan tambahan face shield jika benar-benar perlu berpergian. Dari CDC, face shield plastik tidak direkomendasikan untuk bayi baru lahir dan bayi kurang dari 1 tahun. Selalu jaga jarak anak kecil dengan orang lain maupun anak lainnya.
Dari WHO, usia 5 tahun ke bawah tidak direkomendasikan pakai masker karena dikhawatirkan tidak bisa memakai masker dengan benar. Jadi kalau memang kita harus memakai masker ke anak-anak, harus kita awasi. Dan itu batasnya adalah usia 2 tahun. Nah, kemudian APD saat beraktivitas untuk masyarakat awam. Paling aman memang memakai masker, face shield, lengan panjang, dan celana panjang. Hal itu nanti kita bahas per slide. Nah, kita putar dulu video dari CNN tentang protokol saat bepergian. Lebihin aja. Lebihin dulu. Jadi tetap kita harus menjaga jarak dengan penumpang lain selama berada di transportasi umum. Jangan berbagi makanan. Kalau dulu mungkin kita masih sering berbagi makanan. Jadi disarankan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, apalagi dari wadah yang sama. Oke. Jadi ini tips berpergian untuk cegah COVID. Pakai jaket lengan panjang, ikat rambut Anda, jangan pakai aksesori yang lainnya, gunakan masker jangan lupa. Saran saya memang selain masker, apalagi kalau di transportasi umum, pakai juga face shield ya, untuk menghindari penularan dari aerosol. Nah ini, dia nggak punya face shield, jadi dia pakainya kacamata. Oke lah, kalau dia pakai kacamata. Oke. Jaga jarak tetap jangan lupa, selalu pakai masker. Kemudian untuk saat berjalan kaki, masker dan face shield, tetap jaga jarak dengan orang lain, jangan menyentuh muka. Jika terpaksa, gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menyentuh muka. Cuci tangan setelah memakai hand sanitizer. Jadi kalau kendaraan pribadi di sini, kalau misalnya kita berkendara sendiri atau berkendara dengan orang yang kita percaya dia tidak mengidap COVID, maka pakai masker saja sudah cukup. Tapi kalau kita berkendara dengan orang lain yang kita tidak tahu orang tersebut positif atau negatif COVID, maka paling baik kita menggunakan masker dan face shield. Tetap jaga jarak dengan orang lain, jangan menyentuh muka, jika terpaksa gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah. Cuci tangan setelah memakai hand sanitizer, dan jika menggunakan mobil pribadi, selalu gunakan AC yang recycle udara di dalam mobil, bukan ambil udara dari luar. Jadi seperti ini dipencet saja. Kemudian jika menggunakan motor, pertimbangkan jarak antara kendaraan satu dan kendaraan yang lainnya. Nah, jika kendaraan umum, masker dan face shield. Karena itu tadi, kita harus menjaga mata kita. Kalau misalnya nggak ada face shield, boleh menggunakan Google atau kacamata. Kemudian gunakan lengan panjang dan celana panjang. Tetap jaga jarak dengan orang lain. Jangan menyentuh muka. Kemudian cuci tangan setelah memakai hand sanitizer, dan protokol yang lainnya. Jika menggunakan transportasi dengan ventilasi tertutup tanpa HEPA filter, pertimbangan durasi perjalanan. Ada yang bilang dilarang lebih dari 2 jam. Ini protokol sampai rumah, pergian sampai rumah. Jadi, buang semua tanda, masuk ke rumah, bertelanjang kaki, langsung cuci tangan, bersih-bersih dengan sabun dulu. Kemudian jangan menyentuh apapun dan jangan duduk di kursi, langsung ke kamar mandi, buka pakaian, dan langsung tempat pakaian kotor di keranjang, untuk siap dibawa ke mesin cuci. Lalu baru buka masker kita di kamar mandi tersebut. Jadi memang untuk menghindari kontaminasi saat kita melepas baju, kita lepas baju dulu, baru lepas masker, harusnya seperti itu. Kalau dari luar. Sudahnya barulah kita bisa menyapa keluarga. Nah, ini protokol kesehatan di perkantoran. Ini diambil dari Pandemic Talks, bahwa kita harus mempertimbangkan ventilasi, durasi, dan jarak. Untuk perkantoran, mengoptimalkan sirkulasi udara dan mengupayakan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Membersihkan fasilitas umum yang sering disentuh setiap 4 jam.
menyediakan ruang khusus untuk observasi jika pasien pekerja mengalami gejala klinis dan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Sedang untuk pekerja tidak terlalu sering menyentuh fasilitas umum dengan tangan, membersihkan area kerja dengan disinfektan, jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter, kemudian menggunakan masker dari rumah. Ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi, selama di tempat kerja, saat tiba, segera cuci tangan. Gunakan siku untuk menekan tombol lift, atau bisa kita setelah menekan tombol lift, kita gunakan hand sanitizer. Tidak berkerumun, jaga jarak, bersihkan meja atau area kerja, kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, usahakan aliran udara masuk dan sinar matahari masuk. Ini yang paling penting untuk saat ini. Biasakan tidak berdarah-darah, oke. Masker tetap digunakan. Kalau misalnya ventilasinya buruk, gunakan juga face shield. Tetap memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak dalam ruangan. Minimal tetap pakai masker. Disarankan juga memakai face shield, apalagi jika ventilasi kurang baik. Memakai pakaian lengan panjang, celana, atau rok panjang. Berhati-hati saat memakan makanan. Disarankan memakan bekal makanan itu di ruang outdoor, sehingga bisa melepas masker dan makan dengan lebih aman. Dan tetap perhatikan jarak dengan orang lain. Kenapa sih COVID penularan cepat? Biasanya ini alasan mereka. Mereka rekan kerja saya, nggak mungkin lah nularin. Jadi saya nggak perlu pakai masker. Mereka teman dekat saya, kan saling kenal, bersih, sehat juga, jadi nggak perlulah saya pakai masker. Mereka keluarga dekat saya, saudara kan nggak mungkin nularin, jadi saya tidak perlu pakai masker. Padahal semuanya ini sangat berpotensi menularkan COVID, karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Jadi selalu pakai masker dengan benar, jaga diri Anda dan orang sekitar Anda. Nah, ini saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap pakai masker, oke lah pakai face shield, bisa ditambah dengan baju lengan panjang dan celana lengan panjang, dianjurkan bersepatu, perhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Saat berbicara di depan umum, mungkin saat kita rapat gitu ya, masker tetap harus digunakan, karena mikrofon yang di depan kita itu berpotensi sebagai sumber penyebaran virus. Bila terpegang oleh orang yang berikutnya atau bagaimana itu berfungsi untuk berpotensi sebagai sumber penyebaran virus. Cuci tangan sebelum dan sesudah. Jika harus melepas masker, face shield tetap digunakan dan diharuskan jarak dengan orang lain tetap terjaga 1-2 meter. Nah, kalau kita ke pasar nih, bagi pelanggan, karena pasar itu relatif terbuka tempatnya, oke lah pakai masker saja. Tapi memang lebih baik pakai face shield juga. Intinya seperti itu. Protokol kesehatan lain juga tetap. Ini saya ambil dari Kemenkes. Dari pusat perbelanjaan bagi pengunjung. Nah, karena di mall ini cenderung dia itu ventilasinya, mungkin ada beberapa mall yang ventilasinya baik ya, ada juga yang mallnya yang ventilasinya tidak baik, harusnya memang selain memakai masker juga memakai face shield untuk di mall. Nah, untuk saat berbelanja di tukang sayur depan rumah, minimal kita pakai masker, tetap lakukan protokol selesai berpergian, meskipun kita hanya membeli sayur di rumah, tetap kita harus bersih-bersih diri, bersih-bersih sayurnya, tetap jaga jarak, dan hindari berbicara berlebih saat berbelanja. Jadi, untuk gosip-gosip gitu, nggak dulu ya sekarang ya. Nah, sekarang ini yang saat berolahraga nih, ini agak bertentangan ini, antara rekomendasi WHO sama rekomendasi yang kita pakai. Rekomendasi WHO berkata bahwa people should not wear mask when exercising, as mask may reduce the ability to breathe comfortably. Jadi maksudnya di sini adalah, dari WHO harusnya tidak pakai masker karena saat berolahraga bisa mengurangi kenyamanan saat bernafas. Kemudian keringannya juga bisa membuat masker tersebut berpotensi sebagai tempat berkumpulnya mikroorganisme. Kemudian yang paling penting adalah jaga jarak, itu katanya WHO. Tapi coba kita telah satu persatu. Rekomendasi WHO tidak dianjurkan memakai masker dengan pertimbangan masyarakat yang berolahraga dapat menjaga jarak. Namun, banyak dari kita tidak dapat menjaga jarak saat berolahraga di tempat umum. Kemudian, olahraga dapat menyebabkan masker cepat basah dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ya, kita harus bawa masker lebih dari 1 saat berolahraga. Menurunkan kenyamanan saat bernafas dan saat berolahraga. Jika memakai masker, pakailah masker yang benar-benar nyaman dan harus dipakai hanya untuk olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Ini yang penting. Nah, nanti kita bahas apa sih intensitas ringan dan sedang itu pada saat olahraga. Segera hentikan olahraga jika terasa sesak, pusing, lemas, dan lain-lain. Oke, ini untuk dari Kemenkes. Dari Kemenkes mengatakan bahwa masker selalu dipakai selama berolahraga, dan olahraga yang menggunakan masker dengan intensitas rendah sampai sedang. Dan
kalau kita berolahraga di umum, di luar, kita harus lihat jaga jaraknya seberapa. Kalau hanya berdiri saja, jaga jarak dengan yang lain 2 meter dengan pakai masker. Kalau kita jalan biasa, jarak dengan yang lain 5 meter. Kalau kita berlari, tetap dengan pakai masker, jaraknya 10 meter. Namun kalau kita tidak menggunakan masker, karena olahraga kita mungkin intensitasnya sedang sama berat, disarankan 20 meter. Jadi harusnya sih masih belum boleh berkonvoi untuk berolahraga ya. Karena jaraknya harus 20 meter, dan 20 meter itu lumayan panjang. Baik, ini di pusat kebugaran. Pusat kebugaran sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk kebugaran tersebut harusnya jangan ruang tertutup. Jadi harus ada jendela untuk pertukaran udara. Dan tetap kita menggunakan masker. Kalau misalnya terpaksa, ya jangan hanya masker aja, tapi masker dan face shield. Tapi memang harusnya di tempat kebugaran itu ada ventilasi yang baik. Nah, tujuan berolahraga saat pandemi adalah untuk menjaga kebugaran tubuh, bukan untuk bersosialisasi dan berkerumun. Jadi, harus kita hindari olahraga yang sifatnya berkerumun. Dapat dicapai dengan olahraga intensitas ringan, di mana memakai masker tidak begitu mengganggu pernafasan. Kita harus melakukan olahraga dengan intensitas sedang berat di rumah dan selalu jaga jarak. Jika masker mudah basah saat berolahraga, meskipun hanya dengan intensitas ringan, maka bawalah selalu masker cadangan. Masih belum dianjurkan berolahraga dengan intensitas sedang berat di dalam ruangan bersama orang yang banyak, apalagi dengan ventilasi yang buruk. Olahraga dengan intensitas sedang dan berat dapat dilakukan di dalam ruangan bila protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Nah, ini yang dimaksud dengan intensitas ringan, sedang, dan berat dalam berolahraga. Pertama, ini ada target denyut jantung. Cuman ini agak berat untuk awam lakukan, karena kita harus menghitung-hitung. Ada cara yang lebih mudah. Ya. Cara yang lebih mudah dengan tes bicara. Jadi ini adalah cara paling mudah untuk mengetahui intensitas latihan. Berikut ini indikasinya. Sudah melakukan aktivitas aerobik sedang jika masih dapat berbicara tapi tidak bisa bernyanyi sambil beraktivitas. Aktivitas aerobik yang intens jika hanya bisa mengucapkan beberapa kata sambil beraktivitas. Terus sudah melebihi batas maksimum intensitas berolahraga jika tidak berbicara saat beraktivitas. Sebaliknya, tidak berolahraga cukup intens jika masih dapat bernyanyi sambil beraktivitas. Jadi ini tes yang paling mudah untuk mengetahui intensitas olahraga kita ringan, sedang, atau berat. Kemudian ini jenis-jenis aktivitas yang lainnya, aerobik sedang, aerobik tinggi. Contoh-contoh jenisnya. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Selalu gunakan masker dan face shield dengan tepat. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Dr. Bayu Laksono sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Rizko yang telah memaparkan banyak hal yang kita mungkin sebelumnya nggak tahu. Jadi kita udah banyak paham gitu, terutama pada kehidupan sehari-hari untuk masyarakat awam ataupun tenaga medis yang ada di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Dr. Rizko, yang sempat ditanyakan di grup ini. Yang pertama, mungkin bagaimana penggunaan masker kain yang 2 lapis, Dok? Apabila ditambah dengan tisu basah, apakah efektivitasnya lebih baik atau bagaimana? Karena tadi dipaparkan bahwa minimal harusnya yang 3 gitu, yang 3 lapis. Apakah ada efektivitasnya bisa bertambah, Dok? Baik, untuk dari guideline yang saya baca terakhir, untuk pemberian tisu sebagai filtrasi tambahan memang belum ada yang menyarankan. Jadi lebih baik memang menggunakan masker kain 3 lapis daripada menggunakan 2 lapis kemudian diisi dengan tisu basah atau tisu kering. Tisu basah pun kalau basah dia justru bisa jadi kain yang di depan itu jadi tempat bersarangnya mikroorganisme. Jadi lebih baik daripada kita isi dengan tisu, lebih baik kita pakai kain yang 3 lapis. 3 lapis katun biasa aja sudah cukup. Oh ya, baik Dr. Rizko. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain. Kan tadi disebutkan bahwa penggunaan hand sanitizer baik untuk pencegahan dari risiko infeksi COVID ini. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun, itu bagaimana, Dok? Soalnya memang ada yang dikatakan, wah, nggak punya sanitizer nih karena mahal, apakah pakai sabun, itu gimana, Dok? Oke, baik. Yang paling bagus memang cuci tangan dengan air mengalir. Cuman kalau kita cuci tangan dengan air mengalir kan tidak selalu tersedia di berbagai tempat. Bisa juga pada saat kita jalan-jalan kemana kita nggak nemukan wastafel untuk cuci tangan dengan air yang mengalir. Makanya kita alternatifnya
cuci tangan dan mengalir itu alternatifnya baru hand sanitizer. Tapi memakai hand sanitizer pun ada batasannya. Biasanya setelah 6 atau 7 kali memakai hand sanitizer, kita dianjurkan untuk memakai cuci tangan dengan air yang mengalir. Gitu. Oh, baik dokter. Jadi memang rekomendasi utamanya adalah penggunaan Cuci tangan. cuci tangan ya dok ya. Iya. Kemudian ini dok, apakah ada, kan ini tadi disebutkan bahwa penggunaan APD-nya itu dengan menggunakan masker, face shield, apakah ada baju khusus yang harus digunakan, terutama mungkin bagi tenaga medis yang ada di grup ini yang menanyakan apakah ada baju khusus yang bahan waterproof atau yang bahan katun, itu apakah ada perbedaan nggak dok kalau untuk baju sendiri? Kalau memang tenaga medis, kita sesuaikan dengan rekomendasi WHO ya. Jadi tiap rekomendasi Kemenkes yang baru ya. Jadi tiap ruangan, tiap tempat itu ada persyaratannya. Kita pakai APD level 2 atau level 3. Tapi kalau kita hanya keluar rumah biasa, kita pakai baju yang kita biasa kenakan aja nggak masalah sebetulnya. Itu sudah lumayan mengurangi cairan atau droplet yang terpapar ke kulit kita. Intinya sebetulnya kita memakai baju lengan panjang atau celana lengan panjang itu memudahkan saja pada saat kita mandi atau pada saat kita mencuci bilas-bilas. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang kita butuh perhatian khusus meskipun kita tetap harus membersihkan seluruh tubuh kita. Jadi gitu. Baik dokter. Mungkin rekan-rekan di webinar ini apakah ada yang mau ditanyakan secara langsung sambil menunggu waktu? Mungkin Dokter Ari, silakan. Dokter Ari, dinyalakan dulu Terima kasih. suaranya. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dokter. Kebetulan di rumah sakit saya itu kan ada beberapa ruangan yang notabene tertutup, tidak ada ventilasi, tapi ada suhu AC. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk petugas kami di sana? Harus bagaimana indikasi penggunaan maskernya? Kedua, untuk cek suhunya itu seperti dengan suhu berapa ya kira-kira itu nanti dia normal, dan batasan maksimal berapa jam dia harus berada di ruangan itu? Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ari. Baik. Jadi intinya pada satu ruang di mana dia ventilasinya buruk, AC ada tapi tidak ada ventilasi untuk keluar. Nah, jika di dalam ruangan itu kita pasien-pasien infeksius dan sebagainya, maka kita harus pakai APD dan kita menangani AGP atau aerosol generated procedure, maka kita harus memakai masker yang memang masker untuk tenaga medis. Cuman kalau seperti respirator, N95 dan sebagainya. Cuman kalau orang awam yang berada di tempat seperti itu cukup memakai masker dan face shield, masker medis atau masker biasa dan face shield. Nah, untuk durasinya sendiri maksimal dari guideline yang saya baca 2 jam untuk berada di tempat yang ventilasinya tidak begitu baik. Jadi setelah 2 jam keluar untuk mengambil udara segar, kemudian baru setelah 15 menit baru boleh kembali lagi ke ruangan tersebut. Jadi ada pertukaran udara di situ. Jadi kalau memang kita menghadapi pasien yang memang perlu tindakan khusus, memang kita harus menyesuaikan dengan protokol dari Kemenkes dan protokol dari WHO. Kita menggunakan masker yang N95 dan sebagainya. Tapi untuk orang awam, memang kalau di ruangan yang tertutup seperti itu, paling baik untuk melindungi mata kita pakai face shield, untuk melindungi hidung dan mulut kita pakai masker. Gitu, dokter. Ya, sudah cukup jelas ya dokter ya. Cukup. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dok. Bagaimana ini kan seringkali kita ada efek orang beli A semuanya ikut menggunakan hal tersebut, misalkan penggunaan desinfektan nih. Kira-kira bagaimana dok kalau untuk penggunaan desinfektan pada kehidupan sehari-hari? Gini, jadi disinfektan ini, kalau misalnya disinfektan itu cairan ya, itu hanya diperbolehkan untuk permukaan benda. Jadi bukan permukaan tubuh. Karena kalau kita semprotkan disinfektan itu ke permukaan tubuh kita, tangan dan sebagainya, itu justru malah membahayakan tubuh kita.
Beda dengan alkohol, karena kalau alkohol itu memang skin graded ya. Jadi kalau disinfektan lain yang kita buat atau kita beli yang mungkin bahan-bahannya tertentu, itu berbahaya buat tubuh kita. Jadi memang dia hanya bisa untuk permukaan-permukaan dari benda-benda tertentu. Pun kalau misalnya disinfektan sekarang mungkin lagi ngetren itu UVC ya. UVC itu juga nggak boleh kena apa namanya tubuh kita. Jadi UVC itu hanya bisa untuk membersihkan permukaan ruangan. Jadi dia hanya bisa membersihkan permukaan ruangan. Oh iya, yang saya sampaikan tadi juga untuk mencuci tangan tadi bukan hanya mencuci tangan dengan air mengalir ya, tapi mencuci tangan air mengalir dengan sabun. Tadi saya lupa bilang sabunnya tadi. Ya. Oke. Mungkin ada lagi ya rekan-rekan di sini mau ditanyakan secara langsung. Saya ya satu-satu. Saya bisa. Ya, silakan. Saya Ria, Dok, dari Balikpapan. Kebetulan kita lagi mau mengikuti lomba paduan suara, tapi memang dibuatnya secara virtual. Hanya mungkin ada 1-2 kali pertemuan yang memang harus kita lakukan secara langsung gitu, bertemu muka, selain daripada latihan secara mandiri. Kira-kira Dok, pada saat kita latihan bertemu muka tersebut, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari? Kemudian selama berapa lama durasi yang maksimal bisa kita gunakan untuk pertemuan itu, Dok? Terima kasih. Baik, ini sebetulnya kondisinya, baik dokter, sebetulnya kondisinya untuk saat ini memang sebetulnya belum mengizinkan pertemuan yang seperti ini. Tapi bila sangat terpaksa untuk dilakukan, maka pertama harus dilakukan di ruang terbuka. Jadi jangan di dalam ruangan, di ruang terbuka. Dan bagaimanapun harus tetap memakai masker dan face shield dan harus jaga jarak. Jadi nggak bisa kita latihan seperti ini di dalam ruangan, karena contoh dari WHO yang aerosolize itu adalah salah satunya adalah paduan suara. Karena kalau kita nyanyi itu droplet yang kita keluarkan itu lebih banyak daripada kita berbicara biasa, dan itu dengan ventilasi ruangan yang buruk itu sangat bisa terjadi aerosol di sana. Jadi begitu. Ya, mungkin cukup jelas pada Bu Ria ya. Cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin ada satu lagi terakhir mungkin sambil menunggu. Apakah? Selamat malam. Oh ya, Selamat malam, silakan, Dok. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Dok. Saya Teli, Dok, dari Bekasi. Ini terkait dengan desinfektan. Apabila kita sudah melakukan pekerjaan, sudah menggunakan APD yang lengkap, kemudian kita ingin pulang ke rumah, kita nyetir sendiri, katakanlah dengan bawa mobil sendiri. Nah, apakah kita juga perlu melakukan desinfektan di mobil itu sendiri, Dok? Kalau memang diperlukan, untuk waktu periode apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, begitu, Dok? Terima kasih. Ini maksudnya desinfektan di dalam mobil ya? Dalam mobil, iya, Dok. Karena dalam kan mobil. itu juga dilakukan oleh mobil-mobil online kan melakukan itu juga, Dok. Oke. Disarankan sih, sebetulnya gini, kalau kita setelah misalnya dari luar ya, dari luar manapun, masih ada resiko untuk terpapar apa namanya virus itu masih ada resiko. Kalau saya sih biasanya saya melakukannya setiap pulang dari rumah, nggak perlu kita asap atau apa, nggak perlu sih. Saya cukup melap, jadi kita semprot dengan disinfektan kursi dan setir dan tombol-tombol yang sering kita pegang itu saya bersihkan, saya lap dengan disinfektan, dan itu memang sih saya lakukan setiap saya pulang dari berpergian manapun. Jadi kalau menggunakan fogging atau menggunakan fogging, saya kebetulan saya belum membaca lebih lanjut tentang hal tersebut. Cuman menggunakan UVC itu juga bisa. Tapi kalau UVC ya saya tahu UVC itu bisa tuh. Tapi kalau UVC memang dia hanya untuk permukaannya. Hanya untuk permukaannya, permukaan dari mobil tersebut gitu. Jadi kalau mau aman sih paling setelah kita berpergian kita semprot-semprot itu kursi dan
dan jok dan apa namanya dan setir. Setir. Terus mungkin bisa ya setir, tombol-tombol yang sering kita Handle pegang, pintu. ya handle pintu dan sebagainya. Dan mungkin bisa kita buka sedikit apa namanya jendela untuk memperbolehkan pertukaran udara dari dalam keluar. Tentunya di lokasi yang aman ya, maksudnya lokasi aman itu jauh dari orang-orang yang lainnya. Gitu. Mungkin bisa di garasi pribadi. Gitu. Maaf dok, maksudnya buka jendela itu pada saat sedang pada saat berjalan atau pada saat mobil stay? Pada saat Oh, mobil oke. stay, ya. Oh, oke. Tapi mungkin tidak di parkiran rumah sakit juga kali, jangan ya dok ya? Enggak di parkiran rumah sakit, ya di rumah. Ya. Baik. Ya. Ya, makasih banyak ya dok. Oke, makasih. Mungkin satu lagi nih Bu Mas Likatin dari Sarjana Keperawatan, silakan dok. Bu. Halo. Atau mungkin ada yang lain satu lagi yang mau ditanyakan? Iya, saya mau nanya boleh? Silakan. Iya. Salam kenal Dr. Rizko. Ya, Saya Vina dok. Iya, baik. Ya, mau bertanya dok, kalau misalkan. Ya, halo. Ya Bu. Nggak dengar nih. Mohon diulang Bu, mohon maaf. Halo. Ya, mohon maaf Halo? tadi terpotong ya. Iya. Bagaimana? Jadi gini dok, misalkan kita ke kantor, kemudian pas di kantor kan seharian tuh dok, mobil terparkir di lapangan parkir yang ada sinar mataharinya. Kan beberapa minggu ini matahari sangat terik sekali. Tanpa kita pakai disinfektan, apakah si virus tersebut di dalam mobil yang panas ya dok, akan mati atau bagaimana dok? Apakah tetap kita harus pakai disinfektan juga ya dok? Untuk yang di luar ya, yang menempel di luar? Ya, enggak, di dalam. Kan misalkan ya kita ke kantor, terus kita memakai mobil, terus kita simpan di kantor misalkan dari pagi sampai jam 5 sore gitu kan dok. Itu apakah virus tersebut akan mati atau kita tetap harus pakai disinfektan? Jadi intinya di sini sebetulnya yang lebih terancam terkena paparan itu adalah tempat-tempat yang sering kita sentuh dan sering dudukin. Karena yang virus itu berada di baju kita, di tangan kita. Jadi kalau yang di disinfektan mobilnya ya jok mobil, setir mobil seperti itu. Jadi untuk mobilnya sendiri untuk fogging ya bolehlah kalau mungkin mau nge-fogging 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk yang paparannya tiap hari, yang paling perlu dibersihkan itu memang ya yang sering kita sentuh gitu aja. Intinya seperti itu. Oh gitu. Walaupun misalkan si mobil tersebut terparkir lama di luar dengan paparan matahari yang sangat panas. Kan pada saat pulang kan dikendarai lagi mobilnya. Ya, bahayanya pada saat kita mengendari mobilnya itu terpapar dari baju yang kita pakai, gitu loh. Oh gitu. Kalau misalkan mobil tersebut tetap terparkir di tempat yang luas gitu dok, tetap beresiko juga ya dok? Nah, untuk resikonya kalau saya yang baca, kalau virus sendiri itu bisa bertahan di permukaan plastik selama 72 jam. Nah, untuk panasnya sendiri, berapa panas yang bisa mematikan atau menonaktifkan virus ini? Ada yang bilang 50 derajat, ada yang bilang 60 derajat. Tapi kan masalahnya kan kita tidak bisa memastikan bahwa panas yang diserap mobil, apalagi yang di bagian dalam mobil, sepanas itu. Kalau yang di luar, saya yakin mungkin lebih dari 50 derajat ya, atau mungkin lebih dari 40 derajat. Tapi kalau yang di dalam, bisa saja lebih dingin daripada yang di luar. Oh gitu dok. Berarti tetap saya harus disinfektankan mobil ya dok ya? Lebih baik yang sering kita sentuh aja, yang sering kena tubuh kita. Itu aja. Paling bagus. Ya. Baik dok, kalau gitu. Terima kasih. Ya, oke. Dr. Rizko mungkin izin satu pertanyaan lagi nih, udah ada yang mengangkat tangan, Ibu Hismawati ya. Baik. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter bertanya untuk penyangga facial. Iya. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jika menggunakan penyangga facial dari busa itu menjadi sarang perkembangbiakan virus itu gimana dok ya? Terus kemudian yang kedua, untuk APD anak-anak yang mengaji di TPA itu sebaiknya bagaimana? Apakah cukup menggunakan facial aja, yang facial kacamata, atau tetap juga menggunakan masker? Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab yang pertama dulu, yang untuk penyangga facial yang busa, yang seperti yang punya saya ini mungkin. Kalau yang busa seperti ini, memang resikonya dia droplet terserap di busa ini. Nah, tapi masalahnya ini kan ada di atas kepala kita, jadi dia tidak terhirup. Jadi kalau droplet yang masuk sini udah dia di dalam sini aja. Dan membersihkannya apa namanya, facial ini memang sponnya ini ya kita harus direndam dulu dengan deterjen. Jadi gitu. Jadi itu caranya yang untuk menghilangkan virus-virus yang ada di dalam sini itu dengan merendam sponsnya ini deterjen. Nah, untuk anak kalau usia di atas 2 tahun dan kalau menurut WHO memang di bawah 5 tahun. Gini, jadi dia kalau menurut saya sih kalau di atas 2 tahun dia sudah bisa memakai masker. Cuman harus benar-benar diajarkan ke anak tersebut cara memakai masker yang benar. Nah, kalau dia nggak bisa memakai masker, ya udah pakai face shield aja. Intinya seperti itu. Cuman memang untuk pergi ke TPA, saya sih masih kurang menyarankan ya dalam kondisi seperti ini. Karena memang itulah kenapa kok dari WHO umur 5 tahun ke bawah tidak diperkenalkan memakai masker. Karena anak-anak kan nggak tahu. Dia memakai masker tapi dia tetap menyentuh tangannya, tetap menyentuh masker, tetap menyentuh mukanya, tetap menyentuh maskernya. Justru di situ dia lebih berbahaya terkontaminasi dari penyentuhan masker tersebut gitu. Jadi gitu. Ya, mungkin udah cukup jelas ya. Mau nanya dok? Siapa Boleh ini nanya dengan nggak Ibu? ya? Iya, Dengan boleh. siap. Boleh satu lagi lah. Iya, boleh, Bro. Ya, saya. Kalau ini udah kesambung belum ya? Iya, sudah. Iya, itu. Silakan. Oh, udah ya. Mau nanya, ini kan kalau misalnya saya sebagai guru, terus sekarang kan sistemnya daring, cuman orang tua harus ke sekolah mengumpulkan tugas di rumah anak gitu. Kalau misalnya saya sebagai guru ngoreksi itu perlukah buku-bukunya saya semprotkan apa sih namanya desinfektan atau Oke. Baik. gimana? Jadi menghindari vomits ya. Jadi Iya. vomits itu adalah misalnya ya orang tua atau murid tersebut OTG nih ya, orang tanpa gejala, terus dia dropletnya ada di buku itu, terus nanti khawatir kalau bukunya itu bakal kena Iya. tangan. Nah, prinsipnya di sini bukan kita menyemprot buku-buku tersebut, tapi prinsipnya di sini pada saat mengoreksi kita harus pakai masker ya. Jadi pada saat mengoreksi kita harus pakai masker dan kalau bisa pakai face shield untuk melindungi mata. Iya. Nah, pada saat mengoreksi, setelah selesai mengoreksi kita harus pakai hand sanitizer. Dan pada saat mengoreksi, jangan kita sering-sering menyentuh, jangan kita menyentuh ke muka. Intinya seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi rajin memakai hand sanitizer setiap satu buku hand sanitizer. Nanti kalau sudah 7 buku cuci tangan. Memang agak rumit sedikit, tapi ya itu yang harus kita lakukan saat ini untuk menghindari tertular. Iya. Ya. Terima kasih dok, itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, berhubung waktu sudah semakin larut ya, saya simpulkan aja. Jadi dalam kondisi COVID ini memang COVID dapat masuk dalam melalui beberapa pintu masuk, diantaranya melalui mata, hidung, dan mulut. Risiko akan bertambah apabila kita berdiam diri atau berkumpul di tempat yang ramai, kemudian tempatnya sepi dan sempit dan ventilasinya kurang baik. Sehingga kita perlu menggunakan masker, face shield, dan cuci tangan berkala, baik menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Sehingga dengan pemakaian yang tepat, ini akan menurunkan risiko paparan terkena COVID. Ya, mungkin sekian resume dari saya. Mungkin Dr. Rizko ini ada beberapa yang mau menanyakan, minta slide-nya, apakah memungkinkan atau tidak untuk dibagikan, Dok? Atau
kita rencananya semoga ada rezekinya dari Rekaman. kita untuk disambungkan ke YouTube gitu. Tapi untuk saat ini kan memang belum memungkinkan nih. Apakah mau di-share dulu atau kita persiapkan buat disambungkan ke YouTube atau ke Instagram Indonesian Doctor? Mungkin nanti kita apa namanya umumkan di Instagram ya dok ya, nanti gimananya. Siap. Ya, nanti setelah kita meeting setelah ini. Oh ya, ini dok, menambahkan mungkin sedikit dok untuk yang silakan, tanya dok. tentang dok face shield yang buram. Ya, itu bisa dok, face shield atau Google yang buram itu kita bisa mengoleskan apa namanya odol. Ya. Jadi kalau dulu saya di Wisma Atlet itu biasanya saya mengolaskan odol tipis-tipis gitu, atau kita bisa pakai anti fog gitu aja. Jadi, bisa kita beli di marketplace itu anti fog. Itu aja sih, Baik, dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Buat banyak, rekan-rekan webinar di grup Indonesian Doctor ini, mungkin acara kita tutup dan dipersilahkan untuk follow Instagram Indonesian Doctor. Di situ mungkin akan ada info-info penting, baik webinar selanjutnya ataupun info-info terkait perkembangan kesehatan saat ini. Kedepannya diharapkan kita juga bisa berkontribusi dalam bentuk YouTube. Mohon doanya saja dari rekan-rekan sekalian sehingga info-info penting ini bisa sampai ke masyarakat luas. Ya, mungkin sekian dari webinar dari Indonesian Doctor. Apabila ada yang memberikan saran dan masukan, silakan sambungkan aja ke pesan di Instagram Indonesian Doctor. Ya. Terima kasih kepada Dr. Rizko sebagai narasumber yang sudah memaparkan sangat jelas ini, sehingga rekan-rekan semua paham dan mengerti bagaimana kedudukan dari APD dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.